Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Foto lu yang bukti hadir ya sebenarnya. Satu, dua, tiga. Ya, bentar. Yang masukin ke grup. Sorry, sorry. Ya, Kasfila, ada Kasfila, Petia, Hadir Bapak. Hilmi, Hilmi ada, Siti Nur, Ada Pak. situ. Firza, Hadir Pak. mana Firza? Hadir Pak. Itu video buka dong, buka video. On cam, on cam. Di Firza, Marsai. Ada Randi, Ya, hadir, Pak. Ratna, Ramanda, Hadir Pak. Manda hadir. Abi, Hadir, Pak. itu on cam kan, belum muncul. On cam, ayo Abdi. Kalau nggak on cam, jangan absen ya, karena bisa aja orang lain hadir. Halo, Abi, Abi mana nih? Absen ini, nggak direspon. Umir, Bi. Hadir, Pak. Abi mana? Hadir. Ya. Ya, Pak. Oke, sekarang kita kuliah likuiditas ya. Jadi likuiditas itu kalau di perbankan, eh, likuiditas itu risiko yang timbul karena bank itu tidak bisa memenuhi kewajiban kewajiban jangka pendek terutama. Jadi misalnya kalau ada eh, di perusahaan mau tarik tabungan, dijanjikan seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 hari lagi. Jadi tanda-tanda bank itu dalam kondisi krisis, ya. Alasan apapun ya. Atau bisa saat
dia tarik itu bank tutup ya. Terus sekarang kan pakai pakai e-banking ya. Waktu kita mau transfer dana, banking bermasalah terus ya. Banking itu sempat bermasalah 5 menit aja, pasti heboh semua Indonesia ini. Ya. 5 menit banking ngadat, udah heboh. Karena memang mengganggu transfer dan selama menit itu nggak bisa transfer, nggak bisa apa, nggak bisa pemindah bukuan ya. Itu bisa mengganggu sekali, bisa marah semua nasabah. Jadi likuiditas itu dampaknya kemana-mana. Kalau likuiditas itu kan kayak darah perusahaan. Udah terganggu kan bisa banyak penyakit yang muncul ya. Sebabnya kalau sudah darahnya terganggu, itu sumbat ya, bisa mati mendadak kan, sedikit mendadak. Darah berhenti mengalir, jantung tidak berfungsi lagi, juga berhenti. Itu meninggal mendadak. Kemarin almarhum Mbak Ica itu, Mbak Ica Marisa itu mendadak. Sebelumnya saya sehat aja, nggak ada sakit, nggak ada apa, hanya cik ya. Dan 2 minggu terakhir dia selalu ngomong meninggal, meninggal gitu ya. Bocah meninggal gini, ini. Kalau 2 minggu terakhir. Oh gitu. Di kampus Pak. Apa? Di kampus dia ngomong Iya, di seperti itu kampus. Pak. Senin sama Selasa kemarin, sama mahasiswa cerita meninggal lah inilah. Sama dosen juga, 2 minggu terakhir saya ngomong bocah meninggal ini. Udah mulai ngerasakan. Oh Tapi gitu, keluarganya Pak. apa? Gitu ceritanya saya baru tahu, Pak. Oh, baru tahu ya? Baru tahu Mbak Marisa itu meninggal. Bukan, maksudnya apa dia berbicara mengenai meninggal terus sebelumnya gitu. Iya, meninggal terus dia sebelumnya. Nah, Ya, kita belum pernah tuh Pak belajar sama Bu Marisa. dia pernah belajar Iya, ya? tapi sering lihat di Instagram IBS, Pak. Kayaknya baik banget ya, Pak. Ya kemarin kan eh, upload itu tuh YouTube saya ke grup ini kan. Iya, Iya saya Pak. nonton juga, Pak. Nah, kita lihat di YouTube Bapak. Ada upload YouTube saya sama dia itu. Dia waktu ngurus CJA Petro Kepala ya. Waktu itu saya jadi wakil ketua satu kan. 3 kali ke rumah saya, 1 kali saya ke rumahnya. Saya YouTube kan. Oh, rumah Bapak yang di BSD itu ya Pak? Iya BSD, rumah BSD. Di YouTube tuh rumah saya. Hmm. Rumah saya beli tahun 97. 97 berapa tahun sekarang? Udah 37 tahun ya. Udah. Mulai tepati itu 2001. 2001 saya tepati. 2001 berarti saya sini udah eh 27 tahun ya. Di sini udah tinggal 23 tahun. 23 tahun saya tinggal di sini. Ya. Ini pengalaman saya tinggal sini. Ibunya kan di rumah dinas, kantor, kemudian kontrak, tapi merit dulu kontrak, 2 kali kontrak ya. Kemudian tinggal rumah dinas 2 kali, Jakarta sama Jawa Timur. Iya. Jadi ke Jakarta, tinggal di rumah saya di Bekasi. Nah, itu pindah ke BSD ya. Ke BSD. BSD itu dari mau saya jual. Jual. Itu Marisa ke sini. Ya. Tahun berapa? 3 tahun lalu dia ke sini pertama kali. Bu 2 tahun. Marisa di Bintaro ya Pak? Berarti nggak terlalu jauh juga dari Pak? Dia tahu BSD kan dekat. Marisa sama saya itu paling 10 menit udah nyampe. Oh, Ya, dia kan di dekat stasiun Juramanggung. oh dekat sektor Iya. 9 berarti itu ya Ya, Pak? ya, dia di luar base, di luar Bintaro. Luar Oh, Bintaro. Dia komplek perumahan yang dibuat oleh suaminya. Pelangi Bintaro itu komplek perumahan terbatas di banyak besar-besar rumahnya. Itu suami bikin kan. Suami Kang kan Fauzi. arsitek kan, kampung itu. Jadi dia bangun itu. Dan dari perlintasan kereta dekat Jurabago itu dekat banget, blok kiri. Ini macet banget. Jadi darahnya berhenti ya, melahirkan. Tiba-tiba berhenti karena mendadak. Kalau pengamat dari dokter mengatakan itu meninggal dalam tidur itu paling sakit jantung. Jantung. Karena jantung dia nggak lagi jalan. Jadi tiba-tiba berhenti jantungnya. Eh, Tengah malam jam 12 lewat berapa? 15 menit. Dan saat itu keluarga nggak ada satu pun di rumah itu. Walah. Ikannya pergi, si anaknya pergi. Mereka pulang baru jam 12, setengah 1 mereka pulang ya.
Waktu pulang mereka cek ke kamar, eh, Mbak Marisa udah nggak adanya, udah tegang, udah nggak itu lagi, udah meninggal. Berarti meninggal sendiri aja Pak di kamar Di ya? sini di sini Oh ya Allah. meninggal terus dibawa ke rumah sakit itu minta surat keterangan meninggal kan. Hmm. Jadi bawa ke rumah sakit, dicek rumah sakit memang udah meninggal. Balik ke rumah, wah itu shock banget dia. Itu di kampung ini kan pernah ke rumah, pernah ngobrol, shock banget dia. Dia masih Kang itu, nggak nyangka gitu. Karena si Marisa ini orang cekatan ya. Cekatan dan rapi, rumah rapi banget. Dia nggak ngatur, kalau ikan kan ngatur beres aja. Ya. Dia ngatur semua si Mbak Ica. Ya. Itu ajal itu nggak tahu. Jadi antara antara kematian, kehidupan sama kematian itu tipis beda. Ya. Iya. Detik itu masih hidup, sedetik udah meninggal. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, nggak tahu di mana, nggak tahu. Ya. Kapan, di mana, dalam kondisi apa, nggak tahu umur berapa, nggak tahu meninggal. Dan meninggal mendadak itu sebenarnya bagi yang bersangkutan tuh enak tuh, nggak sakit, enak, Nggak ada tersiksa sakitnya nggak gitu sakit ya. sama sekali. Kalau kita Iya betul. meninggal kondisi sakit kan sekian tahun sakit, ya, itu tersiksa banget. Ya. Lebih enak meninggal mendadak daripada meninggal sakit. Itu hari Kamis apa Jumat ya Pak kemarin jadi? Ya Rabu, Oh, Rabu. Rabu subuh, Rabu. Jadi jam tengah malam Selasa malamnya jam setengah satu, hampir setengah satu. Ya. Dia kayak masih ketawa sama saya, Jason masih masih macam-macam ngomong di sama saya. Hmm. Masih itu. Jam Selasa itu saya ngajar sampai setengah 4 sore. Soal kelas itu di ruangan dosen. Dia kan ruang saya sama ruang desa tulis sama satu lantai. Tapi Ya. saya ngeliat ruangannya karena ruang saya sebelah kiri, dia sebelah kanan kan. Tertutup sama apa tangga tangga di tengah-tengah gedung itu. Jadi saya dengar suara itu keras suaranya setengah 4 itu saya sholat asar. Dia lagi Hmm. Zoom sama ada temannya sebelah lagi dosen juga. Jadi apa ngomongnya keras itu ya. Jadi kedengaran. Dia pulang ke buru-buru nggak sempat saya. Biasa kan satu minggu. Iya. Buru-buru pulang. Subuh besoknya dapat kabar dari salah satu karyawan. Jam 3 subuh saya bangun. Ada WA masuk. Hmm. Marisa meninggal. Kaget saya. Saya tadi biasa Dekat biasa ya Pak. Hmm. saya share di grup. Saya tahu ada yang mengatakan benar nggak meninggal seperti akhir. Saya cari itu belum ada berita. Oh, 4 subuh itu saya cari belum ada berita di di Google. ya. Hmm. Sampai jam 5 belum ada. Akhirnya karena ada berita, habis hapus lagi itu berita dia meninggal itu. Hmm. Kata saya dia bersangkutan, benar nggak meninggal? Benar Pak, ini dari sepupu apa dari orang dekat dia. Saya Terus bagi Mas Ika nggak enak juga ya. iya. Juga mungkin lagi berduka. Akhirnya saya itu lagi jam jam 6 saya itu lagi saya share lagi itu. Tapi jam 6 pun message belum ada loh, belum ada berita-berita. Baru Iya. di atas jam 7 baru udah ramai itu. Saya Nah, tahu dari IBS juga pertamanya Pak. Belum lihat di berita di sosmed belum muncul. jadi luar biasa itu. Jadi banyak anak S1 dia ngajar S1 pagi, sore dia nggak ngajar. Pagi dia ngajar sama S2 ya. Itu. Jadi pada nangis tuh. Waktu saya ngajar jam jam 1 itu ada berapa mahasiswa saya langsung ke ikut makam. Saya ikut makam karena saya lagi kurang sehat juga gitu. Jadi nggak sehat. Jadi saya tunggu di IBS aja. Ya. Nah, itu jadi likuiditas itu. Jadi darah perusahaan itu likuiditas. Kalau darah manusia itu. Jadi kalau likuiditas itu kan tergantung pada duit kan, uang. Kalau nggak ada uang kan nggak berhenti beroperasi. Karena di bank itu sebagian besar 70%, 65% sampai 70% total asetnya itu adalah dana pihak ketiga. Tiga. Jadi kalau bank itu punya punya dana tunai paling 6,5% dari dana pihak ketiga, 6,5%. Paling di atas itu paling 7% gitu. Kalau bank itu berusaha cash itu jangan melebihi 6,5%. Kalau kita dipaskan, kalau bisa kurang mereka karena bisa mereka putarkan. Jadi kalau dananya ada 1.000 triliun itu di perbankan cuma hanya 6,5 triliun. 6,5 triliun aja. Kalau 1.000 triliun, itu 65 triliun. 65 triliun dana di BI sama tangan dari 1.000 triliun itu. 6,5% kan.
65 triliun, bayangkan ya kalau seandainya 10% dari ketiga itu narik bersamaan, itu kolaps. Kolaps. Tapi penabung itu kan kalau ada narik ada yang store kan, store narik, store narik. Jadi sehari itu kalau kondisi ekonomi bagus ya, kondisi ekonomi stabil dan ada pertumbuhan, pasti jumlah ditabung lebih tinggi, jumlah ditabung di store lebih tinggi pada jumlah ditarik. Pasti. Kenapa? Karena kalau kondisi ekonomi tumbuh ya, itu kebutuhan hidup dari seorang itu lebih besar pada pemasukannya. Jadi savingnya ada terus. Terus kalau dia gajinya 5 juta, kebutuhan yang dipakai paling 4 juta. Juta saving masuk ke bank. Di bank tuh naik terus itunya apa dana baik ketiga, asetnya tumbuh terus. Ya. Kalau kondisi ekonomi memburuk, aset bank jeblok. Ya. Karena banyak narik. Narik. Nah sekarang kan ada banyak apa PHK. Tapi PHK itu kayaknya nariknya nggak sekaligus satu untuk makan ya. Dan jumlahnya kan nggak material. Yang lebih banyak itu dana sekarang dikuasai oleh kelompok tertentu. Jadi kalaupun ada PHK, PHK itu tidak bisa memicu ras pada perusahaan. Karena yang PHK itu kelas bawah yang PHK. Sedangkan kelompok tertentu di atas duitnya banyak sampai ratusan triliun, itu masih stabil di bank. Tapi kalau semuanya PHK, waduh, ya kelompok menengah juga nggak percaya sama bank, habis itu. Habis apa kondisi bank itu. Nah, ada bank yang bisa berdampak kalau dia ras itu berdampak kepada bank lain. Nama itu disebut dengan bank sistemik, systemic risk, ya. Berdampak ke bank lain. Systemic risk. Ya, systemic risk itu artinya bank itu kalau dia jadi ras ya, tidak hanya berdampak pada bank lain, tapi berdampak di industri lain. Misal properti, industri pariwisata, industri apa garment macam-macam itu dampak ke situ. Jadi nama sistemik bank sistemik. Di Indonesia itu bank sistemik itu seperti diantaranya BRI, Bank Mandiri, BCA, ya aset data 1.000 triliun ya. Orang BNI kali BNI ya, itu data 1.000 triliun. Nah itu bank-bank itu kalau goyang ya, kalau terjadi apa guncang, itu pemerintah pasti akan membackup mati-matian. Kalau itu dampaknya kemana? Dampaknya ke itu, dampaknya ke itu ke macam-macam apa ke Properti, pariwisata. iya dampaknya karena macam-macam tuh ya bisa kolab tuh. Jadi sistem keuangan juga betul jangan terjadi sampai ras. Inflasi bisa gila-gilaan, harga barang naik. Ini kondisi sekarang dengan kondisi perang sekarang kan Rusia sudah memberikan Indonesia. Jadi hati-hati nanti ada kelangkaan barang minyak juga. Kalau jadi Israel itu mengebom apa ladang-ladang minyak Iran, itu mengerikan tuh. Pasti dibalas oleh Iran sama Rusia. Sekarang Iran udah balas kemana lumpuh itu. Apa Ya, Pak. Israel. iya ibu kota Israel itu namanya Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Itu. Jadi kalau dibalas lagi parah kondisi. Itu pusat senjata Rusia juga diserang oleh Israel di Syria. Itu dampak ekonomi dunia itu, ekonomi global juga terganggu lah. Ya. Karena Rusia itu termasuk penghasil gas dan minyak juga itu di dunia, pemasoknya itu. Ya. Cuma gas-gas di Eropa itu masuk dari Rusia itu. Jadi kalau Rusia itu kejam ya, dihentikan pasokan gas ke Eropa, musim dingin kan biasanya lagi, itu masih bisa mati kedinginan Eropa itu. Ya. Karena nggak ada apa alat pemanas dan nggak berfungsi. Ya. Lagi musim dingin mereka. Bulan Desember udah mulai. Mulai Januari, Februari, puncak-puncak kan Februari musim dingin. Ya. Itu bahaya ya. Nah kalau di, di perbankan itu hati-hati. Jadi kalau di perbankan yang ngatur likuiditas bagian treasury di kantor pusat. Kantor cabang sih dia terima apa hasil pengaturan kantor pusat aja. Jadi semua kantor cabang itu dikontrol oleh treasury. Dan di bank itu ada dua aktivitas yang paling signifikan, treasury sama kredit. Ya. Dua itu, kegiatan treasury sama kredit. Kegiatan kredit itu dimonitor oleh OJK. Karena kredit itu kan dia nggak ada sistemik tuh. Jadi kalau ada debitur itu macet nggak mempengaruhi debitur lain. Gitu. Jadi sifatnya mikro, makanya mikro prudensial. Karena mengawasi per perusahaan mikro. Jadi bukan secara keseluruhan. Nah, treasury itu kegiatannya
makro itu. Dia bisa transaksi di pasar keuangan ya, dengan juta dolar. Itu dampaknya udah batas area itu. Bisa kena, di global juga kena. Kalau bank itu hancur gara-gara transaksi trading di pasar uang, habis itu. Nah, itu dijaga oleh BI, Bank Indonesia. Itu masalah makro, itu makro prudensial. Jadi BI itu masih menguasai perbankan, terutama aktivitas makro prudensial, aktivitas makro, aktivitas treasury itu. OJK, OJK itu terkait dengan kredit sama apa apa yang pelayanan konsumen itu apa namanya konsumen itu? Lupa saya. Customer care apa Pak? Apa namanya apa? Perlindungan konsumen itu OJK. Perlindungan konsumen sama kredit OJK. Lembaga penjamin simpanan. Konsumen itu yang di bawah kewenangan OJK mengatur. Jadi itu hati-hati. Dan kredit itu penyebab bank kolek kredit, ya. Dampak sistemiknya ada di treasury itu dampak sistemiknya. Jadi kalau kreditnya macet, otomatis treasury juga kena karena kurang likuiditas kan. Kalau likuiditas transaksi treasury bisa patut penyebab kolek juga bank itu. Karena nggak ada transaksi itu, ada komitmen masa lalu nggak bisa dibayar, wah bisa bahaya itu, bisa nggak ketulungan itu, tingkat kepercayaan internasional jadi turun ya, kepada bank itu. Ya, treasury itu banyak aktivitas trading internasional gitu. Luar negeri, semua pasar uang di dunia link sama pasar uang yang mereka gunakan itu, link mana-mana itu. Nah, kalau di segi mikro, di segi perbankan ya, segi perbankan ya, itu kredit bukan kita cari treasury kredit. Jadi itu di bank tuh nggak hanya diberikan pendapatan pada bank lain, itu kredit juga namanya, pendapatan pada bank lain. Kemudian investasi besar berharga kredit juga namanya. Diberikan itu kredit juga namanya. Jadi kredit itu secara umum itu aktiva produktif bank itu kredit namanya. Kredit yang diberikan. Ya. Itu masuk kredit dana yang disimpan di penempatan pada bank lain, kemudian dana yang disimpan dalam bentuk investasi surat berharga itu ada 3, itu sekuritas saham, sekuritas obligasi, kemudian juga derivatif ya, derivatif. Kalau property investment bank tuh nggak ada, nggak banyak. Property investment pasal non bank. Kalau bank tuh nggak tertarik dengan property investment karena mereka core bisnis kan jual beli mata uang, jual beli rupiah, ya. Property investment itu kan real. Jadi maka dia punya 3 itu, ya. Produktifnya, penempatan, investasi sama kredit diberikan. Ya. Tapi si aset. Polisi sumber dana di mana terbesar sumber dana dari perbankan? Itu dari sisi pasifa, itu dana pihak ketiga. Hampir semua bank komersial itu di dunia ini itu dana pihak ketiga bisa 65-70% dari total aset. Itu pasti itu. Jarang mereka di bawah itu. Dan sisanya itu pinjaman pada bank antar bank, kemudian modal store, modal ekuitas bersih, dari situ sebenarnya. Itu 3 sebenarnya. Jadi dana pihak ketiga itu giro, tabungan, dan itu sertifikat deposito ya. Itu deposito berjangka. Deposito berjangka jarang ya. Ada sih enggak. Porsi kecil ya. Total deposito berjangka itu kecil porsi. Banyak yang ditarik. Biasanya bank-bank asing banyak. Bank asing itu banyak deposito berjangka. Sertifikat deposito. Tapi kalau bank lokal sebagian besar deposito berjangka. Nah, kita bisa lihat penyebab liquidity risk, kemudian bagaimana liquidity risk pada lembaga uang perbankan. Ya. Nah, penyebab liquidity itu ada 2 sisi, sisi utang dan sisi aset. Sisi utang biasanya itu di sisi pasifa ya. Kalau aset dari sisi aktiva. Kita lihat bagaimana komposisi struktur masing-masing aktiva sama utang di lembaga perbankan itu. Nah, ini struktur yang terjadi pada hampir semua bank di dunia. Jadi kalau bank komersial pasti strukturnya 4-5% dari total cash aset. Ya, total cash. Jadi kemudian kalau di sini kan 4,9% di total aset, tapi di total deposit itu sampai ketiga itu 6,5-7%. Ya, jumlahnya. Kemudian investasi itu masuk penempatan investasi itu 22%.
Pendapatan nggak banyak, kecil. Mungkin tipe lainnya gini, pendapatan. Kalau sekuritas 22,26%. Investasi pada sekuritas ya. Sekuritas saham, obligasi, derivatif itu 22,2%. Kalau derivatif nggak banyak ya. Itu yang besar banyak di sekuritas apa obligasi, obligasi sama saham itu. Sahamnya jangka pendek, jangka panjang bukan jangka pendek ya. Karena di bank itu dilarang mentradingkan saham. Kalau obligasi sih nggak masalah, tapi saham mereka mau terlibat ikut trading, trading. Jadi mereka jangka panjang semua miliknya. Investasi pada sekuritas jangka panjang semua. Kalau jangka pendek pun mereka punya, tapi bukan di di dalam rangka trading di pasar modal enggak. Mereka beli nanti besok jual lagi, tapi tujuannya karena menjaga likuiditas saja. Nanti mendapat keuntungan dari capital gain di situ. Satu tahun ini kredit diberikan itu 66,82%. Kalau saya lihat di semua bank di Indonesia itu total kredit loan itu sekitar itu 63 sampai 70%. Sampai 68% lah rata-rata di total aset. Jadi kalau seperti BRI itu 2.000 triliun, berarti jumlah diberikan hampir 130 triliun, 1.300 triliun diberikan. Ya. Dari 2.000 triliun, 1.300 triliun, kan 66 kali 2 kan 130 triliun. 1.300 triliun ya. Nah, sisanya 700 triliun itu berasal dari investasi prospek berharga, aktif bank lain, dan timah cash ya. Pendapatan pada bank lain, cash itu di situ. Nah, sumber dana dari mana ini? Sumber dana itu berasal dari total deposit. Deposit itulah sampai ketiga. Itu 69,79%, hampir 70%. Di total aset itu dalam ketiga hampir 70%. Kalau kita mungkin gerak dari 63 sampai 70. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Ya. Itu jarang itu. Yang banyak itu 63, 64 ya. Persen dari ketiga total aset. Jadi kok kenapa? Karena LDR kita itu bisa maksimal berapa? 92% ya, LDR kita. Yang terakhir. Kita lihat di apa di Google Google ya, minimal itu 80 berapa? 83 atau 84%. Jadi artinya apa? Artinya total loan itu pasti di bawah total ada back ketiga. Ini kan total loannya 66,82%, total dana ketiganya 69,79%. Jadi masih di bawah apa? Di bawah itu apa? Di bawah dana ketiga. Ya, total loannya 4135, ini 4033. Itu bisa ya di bawah. Ini 69. Dia 69, harusnya 4135 lebih tinggi dong ya. Ini apa nih? 40338. Ya keliru nih. Ini bukan 69, mestinya 69. Ini kan 4135, 66,82%. Ya. Ya karena dia ini sorry karena ini 4033 dari total utang, bukan dari total apa pasifai, total utang. Ya. Ini 4033 bagi 59%. Jadi kalau arti 69,9 dari total utang, ini kan total aset. Makanya isi jumlah tinggi loan, tapi persentase kelompoknya itu eh, deposit lebih tinggi. Sebenarnya kalau total itu kalau lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat berapa persentase loan dengan ketiga, 4135 dibagi 4,33, berarti lebih 100%. Indonesia sudah menyalahi apa LDR 92% maksimal, dia lebih 100%. Ya. Jadi dulu kita emang di atas 100% maksimal, sekarang enggak, cuma 2,2%. Ya. Itu bisa di atas 100% maksimal. Jadi kalau di atas 1% itu artinya sebagian besar loan itu dibiayai oleh dana pihak ketiga dan lagi di pinjaman antar bank, misalnya ada pinjaman kepada lembaga keuangan lain. Nah, penyebab di sini nih, bisa penyebab dari sisi aset, bisa penyebab dari sisi utang, penyebab timbulnya liquid ya. Nah, kita lihat kalau dalam sehari aktivitas keuangan perbankan itu kan itu berasal di dana ketiga kan, duit masuk di keluar. Kalau tambah lagi apa pembayaran bunga ada pokok dari oleh kredit ya, bunga ada pokok dari kredit atau penjualan investasi ya, surat berharga itu sumber dana itu ada pembelian investasi itu udah naik gitu. Tapi belum besar itu transaksi di sini dana pihak ketiga. Ya. Jadi ada masuk dan keluar. Jadi jumlah tabungan belum besar tabungan ya, dari deposito, giro,
deposito, giro, dan tabungan. Terbesar itu tabungan, ya. Tabungan itu pergerakannya kayak seperti apa, detak jantung dia. Setiap detik berubah karena adanya ATM, apalagi dengan ada e-banking ini. Tambah lagi itu e-banking itu, tabungan itu kapan aja bisa ditarik oleh 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 nasabah. Kalau ATM kan kalau tertutup nggak bisa tarik kan. Tapi dengan e-banking ini 24 jam, mau jam 1, jam 2, malam, dini hari, semua bisa, tak ada masa. Kalau keluar negeri sama bisa tarik saja. Sehingga turnover itu sangat tinggi ya. Kalau lihat kondisi ekonomi sebenarnya bisa lihat dari pergerakan tabungan ini. Kalau tabungan itu cenderung smooth naik, gitu, berarti kondisi ekonomi bagus. Gitu. Ada pertumbuhan, ada kestabilan ekonomi di Indonesia. Jadi struktur tabungan. Tapi kalau tabungannya gemetaran atau shock ya turun, berarti ada sesuatu itu. Ya. Ada satu kondisi ekonomi memburuk ya, dia beli turun, dia penaikan tabungan cukup banyak, itu tiba-tiba ras itu bisa di situ kira-kira. Dulu tuh kita waktu mahasiswa yang pertama dibuat ke bagian tersuri. Nanti mereka punya layar lebar, relatively besar sekali. Itu ada pergerakan tabungan ya. Saat ini ya, itu kelihatan detak jantung ini. Bergerak terus ya. Tiap detik berubah. Nggak pernah nggak berubah. Jadi kalau tabungan itu nggak bergerak, datar aja. Berarti jadi stagnan ekonomi itu. Ekonomi nggak bergerak. Kalau tabungan nggak bergerak, berarti ekonomi bisa nggak bergerak. Karena tabungan itu salah satu indikator perekonomian lagi jalan itu. Ya. Di manajer di treasury itu harus dapat mengontrol posisi dari net deposit rate. Deposit itu berapa jumlah yang ditarik, berapa jumlah yang di store itu. Ya. Jadi kalau jumlah storan itu lebih tinggi dari jumlah ditarik ya, maka NDD-nya positif. Tapi kalau jumlah ditarik lebih tinggi pada di store berarti negatif. Nah negatif ini timbul masalah likuiditas ini. Dari mana sumbernya? Ya. Misalnya hari itu kita Bank Mandiri semua seluruh Indonesia hari itu apa restore 300 triliun ya, hari itu. Nah ditarik 350 triliun berarti kan negatif 50 triliun. Di mana duitnya? Nah, ada dua strategi yang bisa dilakukan di perbankan itu untuk mengatasi NDD yang negatif itu. Tapi dia butuh dana kan, butuh dana sekitar 300 triliun. Nah 300 triliun itu caranya bisa strateginya purchase liquidity management. Di mana dia untuk mengatasi kekurangan likuiditas 300 triliun bisa diambilkan dari pasar uang. Dia beli pasar uang antar bank, ya. Atau di pasar uang apa antar bank, atau bisa juga dibeli dari itu di eh, pasar berjangka misalnya. Berjangka dan pasar uang misalnya. Itu caranya. Nah dampak dengan dibeli dengan menambah hutang, akibatnya apa? Itu tutup lubang-lubang kan. Penarikan dari dapat ketiga 300 triliun, nanti pinjam 300 triliun. Itu terlepas sifatnya tetap nggak berubah, aset nggak berubah. Jadi penyelesaian masalah dengan purchase liquidity itu tidak berubah total aset dan total pasifas setelah pemenuhan kewajiban 300 triliun itu. Nah kalau seandainya itu sebaliknya, sebaliknya kalau terjadi apa terjadi restore liquidity, nah ini di negatif 300 triliun dari mana sumbernya? Ya. Nah, liquidity itu dia dari aset liquid tanpa nambah utang. Jadi seperti itu apa akibatnya apa? Asetnya kan turun, utangnya turun. Ya. Karena kan eh, liquidity-nya ada naik misalnya 300 triliun. Ya. 300 triliun tarikan. Berarti kan pasifnya turun. Turun 300 triliun tapi diambil dari cash 300 triliun. Jadi debitnya tabungan, kreditnya cash. Jadi sama turun kan. Jadi dengan liquidity itu pertumbuhan aset terganggu. Nah, biasanya manajemen perbankan nggak ingin liquidity penuh. Biasanya dia mengasih liquidity kalau betul-betul dana nggak ada, masih nggak ada, tapi kalau masih minjam dia minjam. Ya.
Nah, untuk cara A itu biasanya aku oleh bank tradisional seperti BPR. BPR itu kalau ada narik uang, sebenarnya jumlah penarikan hari itu besar pada setoran, maka dia ambil dari tabungan, apa dari cash yang di tangan, itu store liquidity. Tapi kalau seandainya dia, kenapa nggak punya security? Dia nggak punya akses ke pasar uang ya, BPR itu. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin beli apa instrumen keuangan misalnya tipe obligasi di jual pasar uang. Nggak boleh BPR nggak boleh seperti itu. Tapi pasar modal nggak bisa juga. Ya pendek kan nggak bisa pasar modal. Pasar modal itu butuh waktu kan. Jadi itu B itu dilakukan dengan oleh bank tradisional ya, Store Liquidity Management. BPR pasti Store Liquidity Management karena dia nggak punya hasil pasar uang ya. Dan cara A itu bisa bank komersial, bank modern seperti bank-bank umum yang kita miliki yang ada di Indonesia ya, bank umum. Nah itu lebih cenderung purchase liquidity. Kenapa? Karena eh, pertama asetnya tidak mengalami kenaikan, tidak turun, utang juga nggak turun, sehingga pertumbuhan bisa dicapai. Ya. Jadi kalau memang nggak turun lah. Tapi kalau ratio liquidity kan aset turun, utang juga turun. Dia bisa itu melalui pasar uang dengan penerbitan sertifikat obligasi atau not satu obligasi. Ya. Jadi nah NDD yang di Store Liquidity Management, yang kedua Store Liquidity Management. Jadi kebutuhan NDD yang negatif itu bisa dipenuhi dengan likuidasi berapa aset liquid. Itu disebut dengan utilizing its store liquidity. Ya. Utilizing memaksimalkan penggunaan store liquidity atau aset paling liquid. Maka untuk itu bank itu menetapkan minimum reserve requirement. Kita kan minimum itu bisa berapa? 8%, 8,5 atau berapa? 6,5%. Giro wajib minimum. Jadi kalau dia memakai aset liquid itu nggak boleh menyentuh akar 6,5% dari dana ketiga. Nggak boleh. Bisa kalau dia punya aset 1.000 dana ketiga 1.000 triliun, berarti kan minimum minimum GWM-nya adalah 65 triliun kan. Kalau dia punya 65 triliun nggak bisa ambilkan kebutuhan likuiditas dari cash. Karena sudah mentok 65 triliun. Tapi kalau punya 70 triliun, dia bisa ngambil 5 triliun dari dana cash untuk memenuhi kewajiban likuiditas. Karena kan dari 70 triliun yang butuhnya minimal kan 65 triliun. Jadi 5 triliun bisa dipakai untuk likuiditas. Ya. Jadi hati-hati juga apakah untuk mengatasi likuiditas itu ya, perlu perhatikan giro wajib minimum ya. Supaya tidak melanggar giro wajib minimum kalau kita pakai cash. Jadi bank itu selalu melihat NID sebesar NID-nya tambah dengan jumlah minimum cash yang tak oleh bank sentral. Jadi kalau NID-nya butuh 5 triliun, berarti jumlah cash 70 triliun. 65 triliun untuk reserve equipment, 5 triliun untuk kebutuhan NID. Ya. Jadi nggak boleh juga logik ini punya 6,5 triliun, tapi punya dana cash 6,5 triliun juga, akan rawan. Karena ada beberapa kewajiban perbankan yang harus kita penuhi, ini bisa tercapai itu sehingga jangka panjang akan pengaruh tidak trust dari lembaga keuangan. Nah, bagaimana isi aset dari aktiva? Ya? Jadi tadi kan isi pasiva, di mana dapat ketiga dicarikan bank tidak cukup untuk memenuhi kewajiban untuk membayar para deposan. Ini kan merupakan strategi tadi. Kalau liquidity risk dari si aktiva ya, itu deposit itu dapat menyebabkan liquidity problem bagi lembaga keuangan. Karena pencairan loan ya, risk ratio aktiva. Jadi muncul karena ada loan commitment dicairkan oleh calon debitur. Kamu butuh uang tuh. Nah, kalau dana nggak ada tuh menimbulkan masalah tersendiri. Jadi debitur nggak percaya, jadi bisa menimbulkan trust bagi debitur bank. Hmm. Jadi biasanya
Jadi kalau bank itu menaikkan komitmen, berarti kan terima komitmen fee. Komitmen fee itu di mana dia dapat bunga, tapi kreditnya dicairkan oleh debitur. Ya. Jadi kalau komitmen itu bisa bukan bunga tanpa modal ya. Ya. Kalau dia nyimpan dana, tapi debitur nggak ada narik, dia sediakan dananya nggak narik, berarti kan dia kena cost of fund juga. Harus ada dana di debitur membayar, karena ideal itu, kalau belum tarik. Ya. Tapi jumlah nggak banyak loh. Kalau saya lihat di laporan perbankan, jangan lihat laporan keuangan audit ya, itu laporan keuangan ke OJK, itu ada laporan off balance sheet. Ada situ. Berapa sih komitmen loan dimiliki oleh perbankan di total aset kecil lumayan, nggak besar ya. Karena fee base kan banyak dari kelihatan off balance sheet itu. Itu nggak seberapa mungkin. Setelah total dibandingkan dengan total pendapatan sama total aset itu kecil. Nah, salah satu cara untuk mengukur liquidity exposure ya, di perbankan itu, karena kita mengukur kemungkinan terjadinya risiko likuiditas pada perbankan di masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa alat digunakan untuk hasil pengukuran itu. Pertama dengan sumber dan penggunaan likuiditas. Jadi cari berapa sumber likuiditas, berapa penggunaan. Nanti sisi itu adalah akan menemukan masalah likuiditas. Misal contohnya sumbernya lebih kecil pada penggunaan likuiditas. Jadi kan likuiditas lebih tinggi ya. Kalau sumber lebih tinggi, lebih apa, eh, besar pada penggunaan. Yang kedua, peer group ratio comparison. Jadi membandingkan rasio-rasio khusus dalam bisa mendikasikan apakah perusahaan bagus sedikit atau tidak. Yang keempat, itu liquidity index, pakai indeks. Ya. Aduh ngantuk ya. Oke. Lalu financing gap dan financing recruitment. Nah, cara pertama menggunakan sumber dan penggunaan likuiditas. Ini seperti yang sudah aku di perusahaan. Kita bikin perisi harus cash. Ya. Ini sumber dana itu dari mana? Sumber apa penggunaan dana dari mana? Jadi diberikan bagian keuangan di cabang itu di situ dilaporkan ke pusat ya. Pusat mengkompilasi seluruh kebutuhan dana, sumber dana semua cabang di bagian treasury ini. Jadi dapat kekurangan dan kelebihan likuiditas di bank secara keseluruhan. Nanti bank itu kan bermain di pasar uang ya. Kalau cabang nggak ada belum pasar uang ya? Nggak ada. Misal cabang Jakarta trading di pasar uang nggak ada, itu kan terpusat. Ya. Jadi kelebihan itu nanti dia putarkan dana itu di pasar uang dalam bentuk trading, beli surat berharga dan sebagainya. Secara pasar di pasar pusat itu. Sehingga sumber penghasilan bisa meningkat. Jadi kalau menjadi perhatian utama itu saja. Jadi dana liquid itu bisa boleh mulai penjual aktiva liquid seperti T-bill ya. Kemudian minjam dana di pasar uang menggunakan kelebihan saldo cash save data secara minimum. Investasikan dana itu juga sebagai tersuri. Kalau cabang tinggal laporkan, cabang itu melaporkan realisasi dana dan sumber dana ya. Sumber dan penggunaan dana. Nanti juga dia akan laporkan ke depan itu seperti apa. Ya, tersuri berkeputusan. Termasuk juga putusan bunga, berapa bunga kita akan di bank saat ini. Karena bunga itu kenapa berubah-ubah? Karena sumber kan dari dana masyarakat. Kalau bank itu hati kalau bunga dinaikkan ya, itu tabungan, pertanyaannya apakah eh, bisa mengcover itu kenaikan bunga di investasi dan sebagainya. Jadi banyak kali macet. Macet itu korban kita penapung.
Nah, yang kedua adalah apa menggunakan rasio kunci ya, rasio kunci. Seperti rasio loan to deposit ya. LDR kita kan minimum berapa? 82%. Coba cari di searching Google ya. Maksimum 92%. Jadi kalau LDR-nya itu melewati batas maksimum, berarti kan kekurangan dana itu. Artinya utang lebih banyak pada dana pihak ketiga. Itu bahaya likuiditas langsung turun ya. Tapi kalau LDR-nya di bawah 1%, berarti dia gironya apa kredit diberikan lebih besar pada dana pihak ketiga. Itu baru masalah juga. Kalau turun itu kalau turun jadi ada capacity ya. Kalau naik tadi apa menantang terlalu tinggi. Ya. Jadi kalau yang di atas 10% ya, berarti penerimaannya meningkat ya, meningkat tapi likuiditasnya terganggu. Ya. Penambahan bunga naik tapi likuiditas terganggu. Kalau di bawah LDR itu kebalikannya, penambahan bunga jadi turun ya, terganggu dan itu jadi apa? Risiko likuiditas jadi turun. Karena makin banyak duit kan risiko likuiditas rendah. Tapi pendapatan jadi turun. Ya sama sebenarnya kalau punya suami, punya angkot, kalau angkotnya nggak digunakan nggak dapat duit. Tapi kalau dibuat tidur ya nggak dapat duit. Kalau digunakan dapat duit, kalau nggak digunakan dapat duit. Kalau berupa itu total aset juga menggambarkan sejauh mana dana itu dipinjamkan sesuai dengan total aset. Commitment to lend to asset, commitment loan itu dibandingkan dengan lembaga keuangan yang mempunyai ses dan operasi yang sama. Itu yang ketiga dengan ini dengan apa apa indeks indeks yang namanya likuiditas indeks ya, liquidity index. Indeks itu indeks dengan melihat perbandingan antara harga sekarang ya. Kalau dia cairkan sekarang berapa harganya per sell aset dibandingkan dengan harga kalau dicairkan secara normal. Misalnya kalau di posisi tempo sebulan, tempo akhir bulan ini akhir Oktober, sekarang kita jual berapa nilainya? Pasti lebih rendah pada nilai yang dia tempo akhir bulan. Ya. Jadi kalau dia apa? Kalau di posisi berjangka 100 miliar, 10 miliar kita tahu ini tempo. Kalau dicarikan 10 miliar tambah bunga. Tapi kalau dicarikan sekarang, nilainya apa? Nah, itu diskon. Lebih murah harganya. Kenapa? Membagi antara harga sekarang yang akan datang itu menunjukkan indeks kreditnya mendekati 0 atau menjauh dari 1. Jadi kalau menjauh dari 1, dia mungkin liquid. Kalau mendekati 0, mungkin tidak liquid. Itu contohnya, misalnya kalau seandainya dua aktiva dia memiliki sebagian dananya, 50% dananya untuk T-bill. Yaitu 1 bulan dan separuhnya lagi dana itu digunakan untuk real estate loan, pinjaman real estate. Bisa cuma dua ini kita lihat. Nah, jika diharuskan lembaga itu harus melikuidasi T-bill saat ini, harga P1-nya adalah sebesar 99 per 100 nominal. Ini 99 harga. Ya. Tapi jika dapat menunggu sampai aset itu dilikuidasi sampai jatuh tempo akhir bulan, maka akan menerima 100 ya, nominal 100. Jadi P bintang 1. Sekarang indeksnya berapa itu? Indeks khusus ini aja 99 per 100, jadi 0,99. Indeks ini berarti antara 0 sampai 1. Nah, dia juga untuk melikuidasi real estate loan-nya, kalau dia butuh dana sekarang ini, dia akan jual real estate loan atau dia likuidasi, sama aja istilah likuidasi untuk menjual. Nah, akan menerima 85 per 100 nominal. Jadi P2-nya 500, P1-nya 100. Tapi jika akan likuidasi reset tunis sampai akhir bulan ya, ini 92 per 100. Jadi P2-nya 92, P1-nya lah berapa tadi? 100 ya. 100.
85, 85. Ya, kalau P2-nya 92. Jadi berapa indeksnya? 85 per 92. Jadi keseluruhan indeksnya berapa? Keseluruhan indeksnya kita totalkan. Probability 0,5 ini porsinya, porsi apa porsi hasil apa yang dibil itu bilap 0,5. Sisanya juga porsi bagi investasi di loan ya. Loan ya. Maaf ya. Jadi kalau totalkan 0,5 kali ini yang indeks yang terkait dengan apa? Dengan T-bill ya. 0,99 bagi 1 ditambah dengan porsi 0,5 kali indeks yang ada di property loan. Dapatnya 0,957 indeksnya. Jadi kalau mendekati 1 makin liquid, mendekati 0 makin tidak liquid. Tapi kita ubah misalnya tadi itu wasted loan itu tadi kan 85. Kalau dia sekarang 5 itu menurunkan indeksnya, indeks liquiditasnya. Jadi 85 sekarang ada 5. Jadi 65 per 0,92. Ya, indeksnya akan turun 0,848. Kenapa turun? Karena harga sekarang dari property loan itu, estate loan-nya turun dari 85 ke 65. Ya. Jadi penurunan harga-harga aset liquid itu akan berdampak juga likuiditas yang terganggu. Kalau lagi butuh likuiditas. Yang dia adalah dengan cara financing gap dan financing recruitment. Jadi kalau financing gap itu apa pertama dari dua sisi ya. Pertama sisi penyebabnya, kedua mengatasi financing gap itu gimana. Jadi kalau financing gap yang formulasi pertama timbul karena ada apa? Karena rata-rata loan itu lebih kecil pada rata loan lebih tinggi pada rata deposit untuk financing gap. Jadi LDR-nya di atas 100%. Di atas 100% timbul financing gap. Tapi kalau LDR-nya di bawah 100%, maka financing gap-nya nggak ada kelebihan dana. Gitu. Kunci gitu. Jadi misalnya loan diberikan di bagian asetnya adalah misalnya 100 miliar, depositnya 80 miliar, berarti prinsipnya kan positif. Jadi nggak perlu pinjaman dana kan, dana. Tapi kalau loannya itu ada 120 miliar, tapi deposit 100 miliar, berarti butuh dana 20 miliar. Financing gap itu. Nah, bagaimana cara mengatasi financing gap di mana loannya lebih tinggi pada depositnya? Cara persamaan kedua ini. Itu pertama dengan melikuidasi aset. Minus itu dia likuidasi aset. Berkurang. Yang kedua tambah pinjaman. Pinjaman di pasar uang. Dia mengatasi. Jadi dalam financing gap itu, kebutuhan dana itu, dia dua strategi digunakan. Strategi store liquidity sama purchase liquidity digunakan karena nggak mungkin dia hanya purchase saja atau store liquidity saja. Berarti kombinasi itu. Kombinasi menguntungkan karena dia ternyata sumber dana, cost of fund dan sebagainya, dan jangka waktu. Itu pertimbangan industri itu keputusan dari financing gap itu dibutuhkan berapa porsi hasil liquid yang dijual dan berapa pinjaman yang akan dimintakan ke pasar uang. Ya. Itu ada berapa instrumen yang digunakan oleh bagian industri itu. Ya. Karena kerja industri tiap hari itu memonitor likuiditas bank bentuk financing gap ada enggak ya. Kalau financing gap-nya positif berarti likuiditas nggak masalah. Financing gap-nya negatif berarti bermasalah. Nah, diatasi dengan menjual aset liquid atau menambah pinjaman. Sehingga bisa dikatakan jumlah average loan dikurang deposit jumlah financing gap. Jadi ini kalau jadi berapa pinjaman yang dibutuhkan itu sama dengan financing gap tambah dengan aset liquid. Ya, aset liquid. Ya. Itu jumlah pinjaman dibutuhkan. Jadi aset financing gap tambah aset liquid itu jumlah pinjaman diperlukan bagi bank untuk mengatasi
likuiditas ya, likuiditas. Imitasi likuiditas ini tadi ini. Nah ini gap ini. Ya. Jadi semakin besar financing gap ya, financing gap, kekurangan dana karena lending lebih tinggi pada deposit, relatif likuidnya semakin besar, maka kebutuhan dana juga besar ya dari perbankan itu. Karena kan kebutuhan pinjaman taman dana itu dari pinjam pasar uang itu tergantung financing gap tambah likuiditas. Jadi kalau dia makin tinggi financing gapnya, negatif makin tinggi, kemudian likuiditas makin besar, maka bank itu butuh financial equipment yang tinggi, taman pinjaman. Ya. Nah, ini misalnya contoh di total di sini ya. Ini racanya asetnya 25, liquidnya 5, total 30. Dan kalau deposit 20, financing equipment 10, total 30. Financing gap 5. Ya. Di mana financing gap? Financing gap muncul dari loan dikurang dengan core deposit. 25 kurang 20, dapat 5. Ya. Itu. Dari mana kebutuhan pinjaman itu dimulai dari apa? Total hasil liquid 5 ditambah dengan financial equipment-nya tambah dengan apa? Dengan ini. Tambah dengan loan 25. 25 tambah 5 dapat 30. Ya, 30. Kan liquid asetnya apa? Hasil financial equipment kan 5. Jadi 5. Tambah dengan liquid aset 5. Di 10. 10 itulah financial equipment. Ya. Ini kebetulan angka sama. Jadi financial equipment-nya financing gap tambah hasil liquid. Sedangkan apa? Financing gap muncul dari mana? 5 itu muncul dari 25 kurang 20. Tapi kalau financing gap itu muncul 5 tambah 5 dapat 10. Itu beda. Jadi sisi dilihat beda. Kalau yang tadi itu sisi penyebab financing gap 25 dikurang 20 dapat 5. Kemudian kedua bagaimana financing itu diperlukan, financial equipment. Itu financing gap tambah hasil liquid. Jadi financial equipment itu bukan 5, walaupun kebutuhan 5, tapi tambah dengan kebutuhan hasil liquid. Gitu. Ya, hati-hati. Jadi berapa kebutuhan financing gap, kebutuhan financing equipment? Bukan 5, walaupun sedikit 5, 25 kurang 20. Ya, bukan 5, tapi adalah sama dengan financing gap 5 tambah dengan aset liquid. Dapat 10. Itu bedanya. Nah, yang berikutnya bisa menggunakan maturity ladder atau scenario analysis. Ya. Scenario analysis itu kalau salah perangkat sama what if analysis, analisis. Jadi analisis itu apa beberapa asumsi probability dilakukan dalam prediksi likuiditas itu. Nah, masih itu bisa cara pertama itu probability 10%, yang kedua 30%, yang ketiga sisanya. Nanti dijumlahkan itulah expected dari kebutuhan likuiditas ini. Jadi ketika likuiditas itu net funding financial equipment. Jadi misalnya dicari untuk kebutuhan 1 hari, 2 malam, dan 6 bulan. Cari. Di kebutuhan 1 hari, bank ini mengalami ini. Kalau kebutuhan 54, pengeluarannya 30 tambah 10 tambah 4, dapat berapa? 50. Jadi dia masih kelebihan likuiditas. Jadi net funding equipment-nya 4 ya. 4 karena kesimpulannya 54, kemudian kesimpulannya 50. Ya. Funding equipment-nya positif 4. Jadi dia funding equipment-nya lah kelebihan dana. Bukan kecuali minus 4. Ya. Kumulatif funding equipment adalah 4. Ya. 4. Ya. Nah, kalau di hari 2 malam, hitung 2 malam. Selama 2 malam itu fund cash flow di 250. Kemudian cash flow-nya lah 400 tambah 300 tambah 10. Ya. 490 tambah 300 tambah 10 dapat 800. Ya. Jadi terjadi negatif funding recruitment. Ya, jadi kurang dana. Di 50 dikurang 800, jadi kurang dana 50.
Yang perlu itu ditasi dengan kelebihan dana di yang satu hari 4, sehingga kurang dana jadi 46. 46. Itu masih setelah pertimbangan saldo awal 4, 50 kurang 4 dapat 46. Kalau kebutuhan 6 bulan, selama 6 bulan itu dia dapat penghasilan 8.650 cash tunai. Kemudian OVO-nya 4.500 tambah 2.900 tambah 40. Ya. 2.960. Berarti total 7.500. Jadi tahun bulan 6 bulan pertama itu ada kelebihan dana liquid itu 8.650 dikurang 7.500 dapat 1.100. 1.100 itu kelebihan dana 6 bulan. Nah, bulan 6 bulan ini di saldonya kurang 46 karena ada kurang likuiditas tahun 2 malam lalu, maka 1.350 kurang 46 dapat 1.104. Jadi masih masih sisa. Jadi dalam kondisi 2 malam dia kurang dana 46, tapi 6 bulan dia kelebihan dana 1.104. Dia masih liquid. Dia masih liquid. Ya. Sama seperti wajib minimum itu kan dia itu selama 2 minggu kalender ya. Jadi harus menjaga selama 2 minggu itu di akhirnya itu harus GWM-nya 0,5%. Walaupun di tengah itu GWM-nya posisi ada yang 5%, 4%, 5%. Tapi di akhir rata-rata kan selama 2 minggu terakhir, posisinya 0,5%. Tapi kerjaan dari itu sendiri. Jadi kerangka waktu bagi manajemen likuiditas ini, yang kedua lah dia tempo material ledger dan skenario analisis. Dan kelanjutan dari ini, kelanjutan dari analisis proyeksi arus kas. Nah itu waktu panelis dikenal itu, dikenal itu misal 5 hari berapa, masing-masing itu hitung berapa probability kejadian. Ini totalkan, jadi expected likuiditas, likuiditas kebutuhan kondisi likuiditas kalau dia probability-nya 30% berapa, kemudian likuiditas kalau kondisinya 20% berapa, 30% berapa, masing-masing jadi beda-beda. Total kan expected likuiditas sama dengan probability kejadian A dikali dengan kondisi likuiditasnya berapa, tambah probability kejadian B tambah kondisi likuiditas akhir berapa, dan seterusnya. Jadi probability itu satu total, probability A, probability B, C total sama dengan 1. Ya. Coba tim analisis kalau dia perubahan gimana? Bisa probability-nya dari kondisi pertama 30%, 40% akan berdampak juga kepada total likuiditas itu. Jadi skenario itu seperti misalnya ada kondisi normal, di mana skenario dalam kondisi dalam market krisis, ketiga skenario dalam kondisi berupa spesifik krisis. Jadi ada dalam market krisis dan spesifik. Spesifik itu berarti hanya berdampak pada industri tertentu. Industri lain mungkin ada dampak. Jadi sama dengan risiko sistematik ya. Kalau yang umum itu kan risiko sistematik ya. Kalau ini yang sistematik, spesifik krisis. Yang terakhir adalah perencanaan likuiditas direncanakan. Jadi butuh proyeksi dana, butuh dana setahun 2 tahun, tanpa mengabaikan itu apa probability-nya. Jadi perencanaan likuiditas itu mempunyai beberapa komponen. Komponen pertama adalah delineation of managerial detail. Jawaban dibangun pada manajemen likuiditas apabila jadi likuiditas. Yang kedua adalah menggunakan daftar rinci tentang fund provider. Siapa aja sumber dana, provider sumber dana siapa aja. Pasar uang, ada ketiga atau apa ya. Digunakan dalam rangka untuk mengatasi kurang dana, dia bisa akses. Jadi bank itu butuh informasi provider yang kelebihan dana setiap hari itu, dia gampang dihubungi. Jadi bank terus itu harus punya jaringan semua perbankan, skenal semua perbankan. Kalau kenal tuh mantap, minta lebih gampang. Pinjam dana dong yang sekian itu untuk mengatasi krisis kita hari ini cepat mereka mau dengan bunga sekian. Jadi kalau begitu itu harus gaul itu, gaul di pasar uang sama bank-bank di dunia harus tahu. Biasa sering kenal. Ya. Jadi orang itu pusat di bank A di negara A, bank B di negara B, ini juga kenal. Kemudian ketiga lah
menginvestasikan ukuran size dari potensi deposit dan penarikan dana dan berbagai urusan waktu di masa datang. 1 minggu, 1 bulan, kuartal, dan sebagainya. Dikaitkan dengan alternatif sumber yang diperlukan market untuk memenuhi penarikan, seperti emergency loan dari lembaga keuangan lainnya dan bank sentral. Yang keempat adalah merencanakan penetapan batas internal masing-masing zaman, subsidiari dan cabang dikaitkan dengan bond untuk risiko premium yang dapat diterima pembayaran di masing-masing pasar. Ada limitnya. Dan liquidity risk, apa bond liquidity risk, unexpected deposit trend, dan bank run. Di bawah kondisi normal terkait dengan arah perencanaan manajemen yang lebih tepat, deposit withdraw atau measures loan komitmen merupakan probabilitas yang signifikan bagi bank. Ya. Ini menyebabkan tersediaan dana pinjaman terkait kelebihan dana tersisa adalah cukup untuk mengantisipasi kebutuhan. Beri contoh, ya. Bisa bulan Desember dan musim liburan itu kan dibutuhkan dana cukup banyak penarikan. Jadi kan depositnya withdraw yang tinggi, di mana penarikan lebih tinggi bandingkan aturan, bank antisipasi dampak sistem ini dengan memegang markas lebih besar. Ini ditingkatkan saldo cashnya di kondisi seasonal, liburan dan sebagainya. Ya. Sehingga dia bisa aman. Ya. Sama umumnya total bisa rata-rata memenuhi ketentuan berlaku. Nah, problem utama likuiditas dapat muncul jika jumlah deposit rent dalam kondisi normal tinggi dan tidak dapat diprediksi. Jadi deposit rent tinggi itu artinya jumlah penarikan lebih tinggi pada setoran itu makin tinggi jumlah. Sehingga potensi bank perlu ubah yang paling penting karena dengan jumlah penarikan yang tinggi itu kebutuhan dana lebih banyak. Sehingga ada relationship yang baik dengan bank lain supaya dapat menyambungkan dana di pasar antar uang, pasar uang antar bank. Kalau dia nggak punya uang baik itu susah itu, ya. Bisa dampak likuiditas. Walaupun ada mahal sendiri. Jadi bank itu saling bantu. Apabila dana 50 juta dengan saldo 60 juta dari 60 nasabah bisa masuk 1 juta. Jadi likuiditas maka seluruh dana nasabah tidak mendapatkan kembali dana. Ya. Jadi kalau dana tunai 50 juta, nasabahnya ada 60 orang nasabah dengan jumlahnya 60 juta, pasti ada 10 nasabah nggak dapat kebagian kalau semuanya narik duit. Karena ada cuma 50 juta. Nasabah ada 60 orang, maksudnya 1 juta. Jadi cepat-cepat dia dapat. Ya. Berkaitan bank dan liquidity risk. Isi hasil adanya loan yang diberikan dalam kondisi tidak liquid yang digunakan untuk memenuhi klaim depository dalam bentuk cash. Jadi karena ada loan tidak liquid sehingga mengganggu penerimaan cash kan. Cash mengganggu juga kemampuan likuiditas perbankan. Jadi kalau kredit macet banyak di perbankan itu likuiditas terganggu. Ya. Ini penyebab itu aja. Kalau penyebab utama karena kredit macet. Yang kedua karena salah transaksi di pasar berjangka atau pasar uang, ya, transaksi. Tapi penyebab utama sih terjadi kredit macet. Kredit macet itu mengganggu likuiditas perbankan. Ya. Bentar. Nah, deposit rent dan bank run liquidity. Jadi ada bank deposit rent karena untuk memenuhi kebutuhan likuidasi itu bank kebutuhan deposit dana liquid itu ada kurang dana, bank bisa melakukan likuidasi aset jangka panjang untuk memenuhi klaim deposito itu. Jadi ini merupakan problem solvency problem karena
dana likuid jangka pendek nggak ada, jangka panjang. Kalau jangka panjang dilikuidasi, maka dampaknya apa? Akan menambah penurunan likuiditas. Karena biasanya kalau bank itu menjual aset jangka panjang kan harganya jauh lebih murah daripada harga nominal. Sehingga bukannya menyelesaikan masalah, dia menemukan eh, masalah baru yang muncul di perbankan. Jadi semakin masalah makin panik, banknya makin panik sehingga jadi ras besar-besaran lagi. Itu bahaya itu. Nah, bagaimana meredakan kepanikan nasabah itu dengan deposit insuran. Oh, kita kan DPS. Kan. Jadi DPS itu sebenarnya obat sakit kepala jangka pendek gitu. Jadi waktu sakit kepala minum obat langsung sembuh ya. Tapi nanti sakit kepala lagi. Ya. Jadi menghilangkan kepanikan juga, kepanikan itu. Jadi di jangka pendek dia bisa teratasi, jangka panjang nggak bisa. Banyak bang jangka panjang nggak bisa teratasi tutup gini kan. Jangka panjang nggak bisa mengatasi DPS. Nah, bisa juga dengan diskon window. Substitusi dari bank insuran untuk mengatasi mekanisme kestabilan likuiditas di lembaga keuangan itu. Diskon window itu diberikan dalam bentuk pinjaman oleh bank sentral. Jadi bank sentral nanti menyuntik dana ke bank yang kondisi yang unliquid itu untuk mengatasi kebutuhan likuiditas. Jadi menjaga kestabilan. Jadi seolah bank itu kalau ada kurang likuiditas, ada naik dana, nggak bukan kepanikan. Jadi dananya ada. Tapi kalau dibiarkan bisa makin makin banyak itu nasabah yang naik dana dari masyarakat dari bank itu. Jadi LPS kan kemampuannya terbatas juga ya. Terbatas karena LPS itu menjamin ribuan triliun dana tabungan ya di giro, deposito. Sedangkan hasilnya kan terbatas. Hasilnya paling 400 triliun ya, 400 triliun. Itu dana aset 400 triliun itu nggak semuanya tunai kan. Paling tunainya 100 triliun sampai 200 triliun tunai. Nah, kalau semuanya narik, aduh, nggak sanggup. Makanya yang keluarnya diskon Indo itu dari bank sentral. Menjadi dana ke masing-masing bank yang kena likuiditas itu terganggu, maka bisa ini stabil lagi. Nah, saya kan nggak tahu dana di bank, nggak tahu misalkan. Ya. Nah, itu kondisi likuiditas yang kita sampaikan ya, hari ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan nggak? Belum ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan. Nanti sudah cari apa soal di buku ya, soal buku itu yang ini ya, buku saya buka ini bukunya dulu yang buka. Buku apa? Bentar. Nah, ini contoh saya ada apa itu contoh berapa likuiditas ini.
Itu chapter 12 ya, chapter 12. Ini chapter 11 ya, chapter 11 itu liquidity risk ya. Nih, mau seperti berapa nih? 12 ya, 12 ya. Lihat 12. Baca halaman 1357. 7, 357, 360. Oke. Ini chapter 11. Ya. 17 case ini ya. Ini contoh ini soal 8 ya, soal 8 9 8 9 ini tulang soal kerja di rumah ya. 8 9 terus apa 10 8 9 10 ya. 8 9 10 saya kerja di rumah. PR-nya 8 9 10. Udah. Saya tulis itu dulu ya. Bentar ya. Masuk Windows Stop Share. Ya. PR 8 9 10. Pilih PR ya. Ini. PR out nomor 9 10 11 chapter 12 ya. 12 bikin di sini. Ditiris ya. Ini ya, saya bikin rumah ya. Dikumpulkan minggu depan ya. Pak, itu nomor 9, 19, dan 11 ya, Pak? Ya, bentuk tulis tangan ya, tulis tangan di kertas ya.
Dapat di ini berapa nih? Ini tanggal berapa sekarang? Ini nanti tanggal 11 ya. 11. Oke, oke. Pak itu 19 apa 10 Pak? Kayaknya salah tulis nomornya Pak. Mohon maaf. Oh, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Bentar. Ini 10, Mas. Siapa? 10, 9, 10, 11 ya. 3 itu. Nanti ujiannya salah satu nomor keluar di ujiannya. UTS. Baik, Pak. Oke, saya apa? Baik, Pak. Oke, itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nggak? Kalau ada, sekolah sampai sini aja ya. Iya Pak. Bisa ada pertanyaan nggak? Absen siapa yang belum panggil? Absen yang belum panggil siapa aja? Bentar, Saya absen belum, Pak. Hilmi, Pak. bentar. Siapa yang belum panggil absennya? Hilmi, Pak. Hilmi. Ini ya. Yang hadir semua ya. Si kelas bilang nggak ada. Ada ya. Oke, sekarang kita tadi kan kurang satu. Sekarang foto bersama ya. Oke, silakan tampilkan wajahnya yang lengkap ya, diangkat ke atas dahunya. Ini si Siti diangkat dahunya, si Piti diangkat dahunya, kelihatan lehernya. Oke, ini juga si Manda diangkat lagi lehernya. Dah, itu 1, 2, 3 ya. Ini juga diangkat nih siapa si Randi ya. Angkat baunya. Siapa? Oke, itu ya, 1, senyum ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya oke dulu ya dulu ya. Ya, ini mana? Bagus Pak. Bentar, saya dulu ya dulu ya. Ya. Sini. Lagi loading ya, lagi loading di grup ya udah masuk belum? Belum. Belum Pak. Masih loading kayaknya. Belum, Pak. Lagi loading itu. Ya. Udah masuk belum? Belum ya? Amati loadingnya. Lama loadingnya. Nanti saya tunggu aja ya. Ya Pak. Ya, oke. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak Salam, Sepakat. Pak. Terima kasih, Halo Pak. Pak. Bapak. Sama-sama.